4421. Yang Kai telah memusnahkan roh angin ini dan mendapatkan kekuatan dunia yang terkandung di dalam tubuh mereka, jadi panennya secara alami sangat bagus. Melihat angin puyuh besar dengan tenang, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Dia tidak tahu berapa banyak roh angin yang lahir dalam angin puyuh ini, tapi itu jelas bukan hanya yang dia temui sebelumnya. Jika dia menyerang dan menarik lebih banyak roh angin ke dalam tubuhnya, bukankah itu akan menghemat banyak waktu untuk berkultivasi? Dengan cara ini, dia akan bisa maju ke Orde ke-7 lebih cepat. Meskipun jarak antara Orde ke-7 dan Orde ke-6 hanya satu tingkat, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Satu sudah peringkat tinggi sementara yang lain masih peringkat menengah. Orang lain mungkin takut akan keganasan angin astral, tetapi Yang Kai mampu melawan mereka. Dengan pengalaman sebelumnya, berurusan dengan roh angin ini jauh lebih mudah. Namun, pemikiran ini hanya bertahan di benaknya sejenak sebelum dia menyerah. Hanya saja kekuatannya meningkat terlalu cepat. Sebelumnya, dia telah dipaksa untuk maju ke Orde ke-5, tetapi setelah mengkonsumsi buah dunia sebulan kemudian, dia maju ke Orde ke-6. Jika dia dengan cepat maju ke Orde ke-7, sangat mungkin bahwa alam semesta kecil akan menjadi tidak stabil. Bagaimanapun, tahap Open Heaven adalah proses mengumpulkan dan mengelola alam semesta kecil secara perlahan dalam tubuh seseorang. Terkadang, berkembang terlalu cepat belum tentu merupakan hal yang baik. Ketika waktunya tepat, tidak akan terlambat untuk datang ke sini dan membimbing roh angin ini ke dalam tubuhnya untuk mencapai Orde ke-7. Memikirkan hal ini, Yang Kai merasa lega. Di mana tempat ini? Yang Kai bertanya. Pemiliknya berkata, surga yang hancur, kami tidak tahu persis di mana itu. Yang Kai sedikit mengangguk dan menghela nafas dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari Sateret Heaven, dia sudah lama mendengar bahwa tempat ini penuh dengan bahaya. Sebelumnya, dia telah melihat artefak spiritual yang melepaskan aura sengit, tetapi sekarang dia benar-benar telah melihat teknik rahasia kemampuan ilahi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu betapa berbahayanya tempat ini, dan jika dia tidak hati-hati, jiwanya akan hancur. Mengambil bagan semesta yang dia beli di Sateret Star City, Yang Kai tidak dapat menentukan lokasinya saat ini. Tak berdaya, dia hanya bisa berkata, saya khawatir kita tersesat dan hanya bisa mengambil langkah satu persatu. Tidak ada yang keberatan. Tidak peduli di mana mereka berada, itu lebih baik daripada tinggal di surga gua tanpa bayangan. Tak satu pun dari mereka yang diharapkan dapat meninggalkan surga gua tanpa bayangan dalam hidup mereka. Yang Kai kemudian mengeluarkan tas wishful-nya dan melepaskan sekitar 100 orang yang sebelumnya telah disimpan di dalamnya. 10 master tahap Open Heaven Orde ke-6 berkumpul bersama untuk diskusi singkat sebelum terbang ke arah tertentu. Sepanjang jalan, mereka telah mengalami banyak bahaya, banyak di antaranya meletus tanpa peringatan. Meskipun 10 master tahap Open Heaven Orde ke-6 selalu berhati-hati, mereka masih menghadapi banyak bahaya. Ada lebih dari 200 master Open Heaven Stage yang telah mengikuti Yang Kai keluar dari Shadow Cave Heaven, dan hampir 20 dari mereka telah dibunuh oleh roh angin. Setelah setengah tahun, hanya ada 140 dari mereka yang tersisa, dan dengan pengecualian beberapa master tahap Open Heaven Orde ke-6, kebanyakan dari mereka menderita berbagai tingkat cedera. Dari sini, orang bisa melihat betapa berbahayanya Sateret Heaven itu. Selama setengah tahun terakhir, semua orang tidak bergerak ke arah tertentu, tetapi terus-menerus mengubah arah. Sayangnya, setelah setengah tahun, mereka bahkan belum bertemu satu orang pun, sehingga mustahil bagi mereka untuk menentukan di mana mereka berada. Setelah setengah tahun, Yang Kai, yang memimpin grup, tiba-tiba melihat ke arah tertentu. Sesaat kemudian, ekspresinya menjadi cerah dan dia berseru, ada gerakan di sana. Mengatakan demikian, dia memimpin jalan. Semua orang di belakangnya dengan cepat mengikuti. Sesaat kemudian, semburan cahaya muncul di depan matanya dan fluktuasi energi samar menyebar. Jelas bahwa seseorang menggunakan kekuatan teknik rahasia. Ketika dia semakin dekat, Yang Kai menemukan bahwa dua kultivator Open Heaven Stage sedang bertarung dalam pertempuran hidup dan mati. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pertempuran itu cukup intens. Keduanya adalah laki-laki, dan keduanya memiliki kultivasi master tahap Open Heaven Orde ke-5, jadi kekuatan mereka tidak rendah. Tidak diketahui berapa lama mereka telah bertarung, tetapi pada saat ini, aura mereka berdua agak lemah dan tubuh mereka dipenuhi luka dengan berbagai ukuran, menyebabkan darah mengalir. Tepat saat mereka bertarung, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat ke arah Yang Kai dan yang lainnya. Pada saat berikutnya, ekspresi mereka berubah dan mereka berdua mundur. Sesaat kemudian, Yang Kai dan yang lainnya tiba tidak jauh dari mereka.
Melihat barisan besar di belakang Yang Kai, mereka berdua memasang ekspresi serius saat mereka saling melirik dan secara bersamaan bergerak lebih dekat satu sama lain. Tidak peduli kultivasi apa yang dimiliki orang-orang ini, hanya jumlah mereka saja bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Meskipun mereka telah berjuang sampai mati, mereka sudah saling kenal untuk waktu yang lama, jadi dibandingkan dengan orang asing yang tiba-tiba muncul ini, mereka lebih bisa dipercaya. Merasakan kewaspadaan dan permusuhan dari keduanya, Yang Kai tersenyum dan menangkupkan tinjunya, teman-teman, tidak perlu panik. Kami hanya lewat, kami tidak memiliki niat jahat. Pria di sebelah kiri melirik Yang Kai, jelas tidak mempercayainya, dan mengerutkan kening, saran apa yang kamu punya? Yang Kai berkata, kami pernah terjebak dalam situasi putus asa sebelumnya, dan kami membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melarikan diri, tetapi sekarang kami tersesat dan tidak tahu bagaimana menuju ke Sateret Star City. Jika nyaman untuk kalian berdua, bisakah kalian mengarahkan kami ke arah yang benar? Mereka berdua tercengang, berpikir bahwa hanya ini yang mereka tanyakan. Ketika sekelompok orang ini bergegas, mereka mengira telah terjadi sesuatu, tetapi ternyata mereka hanya menanyakan arah. Pria yang berbicara sebelumnya menunjuk ke arah tertentu dan berkata, jika Anda ingin pergi ke Sateret Star City, pergilah ke arah ini, itu akan memakan waktu setengah bulan. Yang Kai menoleh dan mengangguk ringan, terima kasih banyak, terima kasih atas keramahan Anda. Selesai berbicara, dia melintas ke arah yang ditunjuk pria itu, dan sekelompok orang di belakangnya mengikuti, menghilang dalam sekejap mata. Dua kultivator Open Heaven Stage yang tersisa yang telah berjuang mati-matian saling memandang, agak bingung. Namun, setelah melihat adegan ini, niat membunuh keduanya telah sangat berkurang. Selain itu, kekuatan mereka setara satu sama lain, jadi jika mereka terus bertarung, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Sekarang setelah mereka diinterupsi, mereka tidak lagi memiliki niat untuk bertarung, masing-masing dari mereka melontarkan beberapa kata kasar sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke arah yang berbeda. Yang Kai dan yang lainnya mengikuti arah ini dan seperti yang diharapkan, semakin jauh mereka pergi, semakin banyak kultivator yang mereka temui. Jelas, mereka semua berasal dari kota bintang hancur. Namun, tidak peduli siapa itu, ketika mereka melihat begitu banyak Master Open Heaven Stage, mereka semua dengan cepat mundur. Di Sateret Heaven, ada banyak kasus orang membunuh dan merampok orang lain, tetapi jika mereka terbunuh di sini, bahkan pembunuhnya tidak dapat dilacak. Setengah bulan kemudian, Sateret Star City muncul di depan mereka. Di kelompok di belakang mereka, sorakan sorak-sorai segera terdengar. Tiga Sea Brothers berteriak sangat keras. Banyak kultivator Open Heaven Stage melihat ke arah kota bintang, mata mereka memerah saat air mata menggenang di mata mereka, seolah-olah mereka baru saja dilahirkan kembali. Mereka secara tidak sengaja jatuh ke surga gua tanpa bayangan dan berpikir bahwa mereka tidak akan pernah bisa pergi, tetapi siapa yang mengira bahwa mereka akan memiliki kesempatan lain untuk kembali ke 3000 dunia. Sepanjang jalan, banyak dari rekan-rekan mereka telah meninggal. Perasaan bisa kembali hidup benar-benar luar biasa. Segera, sekelompok orang bergegas ke kota bintang. Melihat para kultivator masuk dan keluar, gedung-gedung yang berantakan, dan bahkan kios-kios kecil di sepanjang jalan, semua orang tidak bisa menahan perasaan keakraban. Adegan ini tidak bisa dilihat di Shadows Cave Heaven. Bahkan Mao Ze dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan senang. Setelah menemukan penginapan, semua orang check-in, mandi, dan berganti pakaian sebelum meninggalkan tempat itu. Hua Yong juga mengadakan perjamuan untuk mengundang semua temannya dari surga gua tanpa bayangan, memenuhi aula utama penginapan dengan orang-orang. Lebih dari 140 orang dibagi menjadi selusin meja. Yang Kai dan Master tahap Open Heaven Orde ke-6 lainnya duduk bersama, sementara orang-orang yang tersisa memanggil teman-teman mereka dan duduk, minum dan mengobrol. Selama perjamuan, banyak kultivator datang sendiri atau dalam kelompok 3 atau 5 untuk menawarkan Yang Kai bersulang, berterima kasih padanya karena membawa semua orang menjauh dari surga gua tanpa bayangan dan memungkinkan mereka untuk kembali ke 3000 dunia. Yang Kai tidak menolak salah satu dari mereka dan sangat terus terang, dengan cepat menjadi mabuk. Setelah 3 putaran minum, Hua Yong tiba-tiba bertanya, apa rencanamu mulai sekarang? Sisan saat ini memegang kaki makhluk tak dikenal, mulutnya meneteskan minyak. Mendengar ini, dia menyesap anggur dan bertanya, rencana apa? Hua Yong tersenyum pahit, karena kita sudah meninggalkan surga gua tanpa bayangan, kita seharusnya bisa menetap di masa depan. Kita tidak bisa hanya berkeliaran di luar, kan? Kata-kata ini menyebabkan ketiga Sea Brothers menjadi agak tercengang. Setelah saling menatap sebentar, Sisan menggaruk kepalanya dan bertanya, ya, rencana apa yang kita miliki di masa depan?
Si Qiu bergumam, kamu adalah kakak laki-laki, aku akan mendengarkanmu. Si Yue mengangguk dengan penuh semangat. Si San berkedip dan tiba-tiba menyeringai pada Huayong, bagaimana denganmu? Apa rencanamu? Huayong tersenyum dan berkata, saya dan istri saya telah bergabung dengan Void Land. Kami berhutang budi kepada Master Sekte karena mengizinkan kami menjadi sesepuh. Melirik ke arah Mao Ze, dia melanjutkan, kakak Mao dan yang lainnya harus sama. Kalian semua bergabung dengan Void Land. Si San menatap Mao Ze dengan kaget. Mao Ze tetap diam, wajahnya dipenuhi ketidaksenangan. Mempertimbangkan kultivasi tahap Open Heaven Orde ke-6, jika bukan karena daftar loyalitas, bagaimana dia bisa bergabung dengan Tanah Void? Bahkan jika dia melakukannya, dia seharusnya menjadi penatua seperti Huayong. Tapi sekarang, mereka tidak lebih dari pengikut Yang Kai, hidup dan mati mereka di bawah kendalinya. Huayong mengambil kesempatan untuk mengatakan, kami semua berhutang budi kepada Master Sekte karena telah menyelamatkan hidup kami. Jika bukan karena perlindungan Master Sekte, bagaimana mungkin kita memiliki kesempatan untuk meninggalkan surga gua tanpa bayangan? Sekarang kami telah melarikan diri dengan aman, kami secara alami harus membalas budi. Saudara Si, kami telah menduduki gunung kami sendiri di surga gua tanpa bayangan, tetapi karena kami telah keluar, mengapa kami semua tidak bergabung dengan Void Land? Dengan puluhan ribu tahun persahabatan kita, seharusnya kita bisa saling menjaga di masa depan. Bagaimana menurutmu? Kata-kata ini menyebabkan ketiga bersaudara itu terdiam. Setelah beberapa saat, si Qiu berbisik, kakak, bagaimana kalau kita bergabung dengan Void Land? Si San mengerutkan kening, jika saya bergabung dengan pasukan orang lain, bukankah saya akan berada di bawah yurisdiksi orang lain di masa depan? Bagaimana jika dia tidak mengizinkan saya untuk minum dan makan daging? Bagaimana saya bisa sebahagia bos? Si Yue mengangguk berulang kali, kakak benar. Si San berkata, kami bertiga bersaudara akan bergabung dan pergi menjelajahi dunia. Bagaimana prestasi kita di masa depan bisa buruk? Itu lebih baik daripada diganggu oleh orang lain. Pada saat itu, kami akan membuat nama untuk diri kami sendiri dan mendapatkan apapun yang kami inginkan. 4422. Mereka bertiga tidak berbicara dengan keras, tetapi suara mereka juga tidak lembut. Semua orang yang hadir adalah Open Heaven, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mendengarnya? Melihat bahwa usahanya untuk memenangkan mereka telah gagal, Huayong ingin terus membujuk mereka, tetapi Yang Kai mengangkat tangannya dan menyela, si brothers. Yang ini berharap kalian bertiga memiliki masa depan yang cerah. Si San terkekeh saat dia melihat Yang Kai dan berkata, kita akan pergi melihatnya dulu. Jika kami tidak dapat membuat nama untuk diri kami sendiri, kami akan kembali kepada Anda. Yang Kai tersenyum, tentu, pintu Void Land selalu terbuka untuk kalian bertiga. Ketiga bersaudara ini semuanya adalah Orde ke-6, dan mereka berasal dari ibu yang sama, jadi kekuatan tempur gabungan mereka sebanding dengan Master Panggung Open Heaven Orde ke-7. Jika mereka bisa bergabung dengan Void Land, kekuatan mereka secara alami akan meningkat pesat. Namun, ketika Yang Kai kembali dari surga gua tanpa bayangan kali ini, dia pertama kali menaklukkan 3 penguasa gunung dari Profound Sun Mountain, dan kemudian Huayong dan istrinya telah mengambil inisiatif untuk bergabung dengan Tanah Void. Kali ini, Void Land telah memperoleh 5 tahap Open Heaven Orde ke-6 lagi, sehingga dapat dikatakan bahwa panen mereka sangat besar. Karena ketiga bersaudara itu tidak mau tunduk pada orang lain, dia tentu saja tidak akan memaksa mereka. Berdiri, Yang Kai melihat sekeliling dan perlahan berkata, jika ada di antara kalian yang mau bergabung dengan Void Land, yang ini menyambut Anda. Jika Anda memiliki tempat lain untuk dikunjungi, yang ini juga mendoakan Anda agar perjalanan Anda aman. Karena kami dapat bergegas keluar dari surga gua tanpa bayangan, kami dapat dikatakan telah hidup dan mati bersama. Jika Anda bersedia bergabung dengan Void Land, yang ini pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Mengangkat cangkir anggur di tangannya, Yang Kai melanjutkan, yang ini akan menawarkanmu secangkir anggur untuk besok. Banyak Master Open Heaven State berdiri dan mengangkat cangkir anggur mereka, mata mereka dipenuhi rasa terima kasih dan rasa hormat. Setelah minum secangkir anggur, mereka duduk kembali dan aula menjadi hidup kembali. Setelah makan enak, semua orang kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Yang Kai, di sisi lain, tidak bisa beristirahat. Dari waktu ke waktu, orang-orang akan mengetuk pintunya dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang untuk mengungkapkan niat baik mereka, mengatakan bahwa mereka bersedia untuk bergabung dengan Tanah Void dan memintanya untuk menerima mereka.
Banyak kultivator yang telah keluar dari surga gua tanpa bayangan telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi bahkan jika mereka keluar sekarang, mereka tidak punya tempat untuk pergi. Yang Kai telah membawa mereka keluar dari surga gua tanpa bayangan dan memberi mereka rasa terima kasih. Karena mereka memiliki Void Land, mereka secara alami senang mengikuti Yang Kai. Seperti yang dikatakan Yang Kai, dengan pengalaman hidup dan mati bersama ini, tidak mungkin mereka diperlakukan tidak adil. Belum lagi, 3 tuan gunung dari gunung yang mendalam dan 2 tuan pulau Gemini telah bergabung dengan tanah Void. Tidak peduli kekuatan seperti apa Void Land dulu, dengan begitu banyak master tahap Open Heaven Orde ke-6 bergabung, prospek masa depan mereka pasti tidak akan buruk. Yang Kai secara alami tidak menolak siapapun yang datang ke kamarnya dan langsung setuju. Tanah Void tidak seperti kekuatan lain, itu baru saja didirikan dan tidak punya waktu untuk mengolah kultivatornya sendiri sejak usia muda. Jika ada kekuatan lain, akan sulit bagi mereka untuk bergabung di tengah jalan karena mereka tidak bisa menjamin kesetiaan mereka yang bergabung. Namun, Void Land masih berkembang, jadi dia tidak peduli tentang ini sekarang. Setelah Void Land stabil, dia bisa mempertimbangkan hal-hal lain. Dari perspektif yang berbeda, para kultivator yang bergabung sekarang juga bisa tumbuh bersama dengan Void Land. Selama bertahun-tahun, akan selalu ada rasa memiliki dan kesetiaan. 2 hari kemudian, 3 Sea Brothers datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Kai. Karena mereka telah memutuskan untuk menjelajahi dunia luar sendirian, mereka secara alami tidak ingin tinggal di sini terlalu lama. Setelah menghabiskan terlalu banyak waktu di surga gua tanpa bayangan yang tandus, mereka menjadi sangat tertarik pada dunia luar. Yang Kai mengirim mereka pergi. Ketiga bersaudara itu telah membawa banyak orang bersama mereka kali ini. Kebanyakan dari mereka adalah para kultivator dari masyarakat tak tertandingi, serta beberapa yang awalnya berasal dari Profound Sun Mountain. Ketiga bersaudara itu telah menjadi pemimpin dari Matchless Society selama bertahun-tahun, jadi meskipun mereka tidak terlalu pintar, dengan kekuatan mereka masih memiliki beberapa kemampuan untuk mengumpulkan pendukung, jadi tentu saja, akan ada orang yang mengikuti mereka. Adapun para kultivator yang awalnya milik Profound Sun Mountain, beberapa dari mereka mungkin khawatir tentang Mao Ze dan yang lainnya. Lagi pula, setelah penghancuran Profound Sun Mountain, mereka dengan penuh semangat mencari perlindungan dengan 2 kekuatan besar lainnya, yang setara dengan meninggalkan mantan tuan mereka. Sekarang Mao Ze dan yang lainnya telah memasuki Void Land, mereka terlalu malu untuk bergabung dengan Void Land dan hanya bisa pergi dengan ketiga Sea Brothers. Setengah dari 140 orang telah pergi, hanya 70 yang tersisa. Yang Kai tidak terburu-buru untuk meninggalkan Sateret Star City dan malah menghabiskan setengah bulan di sini. Meskipun Sateret Star City bobrok, ia memiliki banyak hal baik. Setiap hari, kultivator yang tak terhitung jumlahnya akan datang dan pergi, banyak dari mereka membawa kembali beberapa sumber daya langka dari kedalaman surga yang hancur. Yang Kai awalnya ingin membeli beberapa bahan kultivasi di sini, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Harga di sini terlalu mahal, hampir 2 kali lebih mahal daripada di luar. Yang terpenting, dia tidak dapat menemukan apa yang dia inginkan. Sekarang dia sudah menjadi master tahap Open Heaven Orde ke-6, jika dia ingin berkultivasi lebih cepat, dia secara alami perlu memperbaiki sumber daya Orde ke-6. Namun, setelah berbicara dengan Chef hari itu, dia tahu bahwa jika dia ingin meningkatkan fondasi alam semesta kecilnya, dia perlu menyeimbangkan kekuatan pemurnian. Dia tidak kekurangan sumber daya dari 5 elemen, yang dia kekurangan adalah elemen Yin Yang Orde ke-6, yang sangat langka. Dia tidak perlu membeli sumber daya kelas 5. Ada harta karun seperti anggur labu di tanah kekosongan, yang akan menghasilkan 1 set lengkap sumber daya Yin Yang dan 5 elemen setiap bulan. Setengah bulan kemudian, sebuah kapal terbang perlahan berlayar keluar dari Sateret Star City. Kapal terbang ini dibeli oleh Yang Kai, kemampuan pertahanannya tidak terlalu bagus, tetapi cukup luas untuk menampung 2 atau 300 orang dan lebih dari cukup untuk 70 orang. Setelah merencanakan rute, seseorang mengarahkan kapal ke depan dan Yang Kai menemukan ruang untuk berkultivasi. Pemandangan dalam kehampaan terkadang ilusi, terkadang sunyi, dan hari-hari berlalu. Sebulan kemudian, kapal terbang tiba-tiba bergetar sedikit, dan suara Hua Yong datang dari luar pintu. Master Sekte, sesuai rencanamu, kami telah tiba di tujuan pertama kami. Sudah sampai. Itu cukup cepat. Yang Kai membuka matanya, berdiri, dan berjalan keluar dari pintu. Mengangguk sedikit ke Hua Yong, dia melintas ke geladak. Menatap ke langit, dia melihat provinsi roh yang dipenuhi dengan energi spiritual. Di luar provinsi roh, kabut masih ada, dan orang bisa samar-samar melihat paviliun dan pegunungan di dalamnya. Sua,
Sua. Di belakangnya, suara pakaian berkibar bisa terdengar. Mao Ze dan yang lainnya semua berlari keluar dan berdiri di belakang Yang Kai, melihat ke depan. Sedikit menyipitkan matanya, Mao Ze bertanya, apakah ini tanah void? Itu tidak terlihat terlalu buruk, setidaknya memiliki skala dan suasana kekuatan kelas 2, hanya sedikit lebih kecil. Ini bukan tanah void. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Mao Ze tercengang. Jika ini bukan void land, lalu tempat macam apa ini? Dia baru saja keluar dari surga gua tanpa bayangan dan tidak membawa peta alam semesta, jadi dia tidak dapat menentukan lokasi tempat ini. Saat mereka berbicara, pemilik membawa chef dan akuntan keluar. Mendengar keributan itu, Yang Kai berbalik dan dengan cepat menyapanya, pemilik, mengapa kamu keluar? Lady Boss menatapnya dan mengerutkan kening, apa yang ingin kamu lakukan? Yang Kai tersenyum, pemilik, mengapa bertanya ketika Anda sudah tahu jawabannya? Alis sang pemilik semakin berkerut saat dia membuka mulutnya dan berkata, saat itu, aku terlalu marah untuk berbicara. Sekarang setelah masalah ini berlalu, biarkan berlalu. Yang Kai menggelengkan kepalanya, meskipun masalah itu telah berlalu, selama sumpah tidak dilanggar, Anda akan terjebak selama sisa hidup Anda, tidak dapat menerobos ke pangkat tinggi. Berhenti sejenak, dia bertanya, apakah kamu takut akan ada terlalu banyak korban? Pemilik berkata dengan ekspresi yang rumit, masih ada beberapa orang yang tidak bersalah di sini, begitu perang dimulai, siapa yang tahu berapa banyak nyawa yang akan hilang. Yang Kai terdiam beberapa saat sebelum berkata, aku akan mencoba membunuh sesedikit mungkin. Melihat bahwa pemilik akan melanjutkan, Yang Kai memotongnya, sumpah iblis hatimu harus dilanggar, dan ketika serikat pedang surgawi mempersulit Void Landku, mereka memiliki peran untuk dimainkan. Karena mereka berani menyinggung Void Landku, mereka secara alami harus membayar harganya. Melihat ekspresi tegas, pemilik menghela nafas ringan dan tidak lagi mencoba membujuknya. Di sisi lain, chef dan akuntan di belakangnya menggosok tinju mereka, jelas telah menyadari niat Yang Kai. Huayong, Mao Ze, dan yang lainnya yang berdiri di dekatnya semuanya bingung, tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Yang Kai dan Nyonya Lan. Mao Ze diam-diam mengirim transmisi suara ke Huayong, saya juga tidak tahu, kami hanya mengikuti rute yang direncanakan oleh Master Sekte. Sepertinya ada tempat bernama altar tanpa batas di depan. Mendengar ini, mata Mao Ze berbinar saat dia melirik altar tanpa batas, lalu ke Yang Kai, diam-diam merasa kasihan pada altar tanpa batas. Altar tanpa batas ini pasti telah memprovokasi bintang ganas ini di suatu tempat, atau Yang Kai tidak akan bergegas ke sini segera setelah dia meninggalkan surga gua tanpa bayangan. Altar tanpa batas selesai. Pasukan kelas kedua hanya memiliki master tahap Open Heaven Orde ke-6. Tapi apakah ada kekurangan pasukan Orde ke-6 di kapal ini? Ada 7 pasukan Orde ke-6, jadi pasukan kelas 2 macam apa yang bisa menahan barisan seperti itu? Saat semua orang berbicara, kapal terus berlayar menuju Provinsi Roh. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka tiba di depan Provinsi Roh. Saat mereka semakin dekat, pemandangan Provinsi Roh menjadi lebih jelas. Melihat sekeliling, mereka bisa melihat banyak sosok di dalam altar tanpa batas. Ada banyak puncak roh dan aliran cahaya yang bolak-balik di antara puncak roh ini. Ada juga banyak burung dan binatang langka, mengepakkan sayapnya dan bernyanyi dengan keras. Meskipun kapal terbang itu tidak besar, itu juga tidak terlalu kecil, jadi secara alami cukup mencolok saat berlayar melalui kehampaan. Para kultivator dari altar tanpa batas yang telah menjaga daerah sekitarnya telah memperhatikan kapal terbang dan ketika mereka melihatnya mendekat, mereka dengan cepat mengirim pesan untuk melaporkan masalah ini. Tidak lama kemudian, sesosok terbang keluar dari kedalaman salah satu puncak roh altar tanpa batas dan memasuki jangkauan arai besar. Begitu matanya mendarat pada mereka, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Dia melihat banyak sosok di kapal, dan meskipun dia tidak dapat mendeteksi kultivasi mereka karena susunan yang besar, dia samar-samar merasa bahwa orang-orang ini datang dengan niat buruk. Segera, dia berteriak, ini adalah altar tanpa batas. Siapa yang ke sana? Sebutkan namamu. Suaranya mengguncang 9 langit saat menyebar ke kedalaman kehampaan. Kapal terbang itu tidak melambat sama sekali dan terus terbang lurus menuju Provinsi Roh altar tanpa batas. Ekspresi pria itu sedikit berubah saat aliran cahaya melintas dari ujung jarinya dan dia dengan cepat mengirim pesan. Pada saat berikutnya, susunan pelindung menyala. Yang Kai mengangkat tangannya sedikit dan tiba-tiba menjatuhkannya, ekspresinya acuh tak acuh. Melihat ini, Huayong dan Mao Ze, yang berdiri di sampingnya, secara bersamaan menyerang, mengirimkan serangkaian kemampuan ilahi. Dalam sekejap,
Celah muncul di barisan pelindung altar tanpa batas dan kapal terbang itu bergegas melewatinya. Dide, Yang Kai mengendarai angin dan berteriak, Yang Kai dari Voidland telah datang untuk memberi hormat. 4423. Sebuah teriakan terdengar seperti petir, menyebar ke setiap sudut altar tanpa batas. Dalam sekejap, langit bergetar saat pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menoleh ke arah sumber suara. Sebagian besar kultivator altar tanpa batas bingung. Apa tanah kosong? Apa Yang Kai? Kekuatan mereka tidak tinggi, dan mereka tinggal di altar tanpa batas sepanjang tahun dan belum pernah keluar sebelumnya, jadi mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Meski begitu, mereka masih bisa merasakan niat jahat dari kata-kata itu, jadi mereka segera bergerak dan berkumpul ke arah tertentu. Hanya ekspresi beberapa orang yang berubah drastis, mata mereka dipenuhi ketakutan. Meskipun nama Voidland tidak terlalu bergema dan tidak dapat dibandingkan dengan Cave Heaven Paradise itu telah menjadi sangat terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah kekuatan baru, kekuatan yang telah meningkat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Di kota bintang tempat kekuatan ini berasal, pil roh yang telah lama hilang seperti pil segel positif Yuan Surgawi telah muncul, menyebabkan semua kekuatan lain bergerak. Kekuatan ini pernah diserang oleh aliansi 100 kekuatan yang dipimpin oleh Serikat Pedang Surgawi, tetapi setelah satu pertempuran, aliansi 100 kekuatan dihancurkan dan bahkan Master Serikat Pedang Surgawi Kong Feng mati di tempat. Yang paling penting, altar tanpa batas juga berpartisipasi dalam aliansi 100 angkatan pada saat itu dan menderita kerugian besar. Penatua Agung Altar Tanpa Batas Ling Chunqiu dan beberapa Master tahap Open Heaven lainnya telah meninggal di Tanah Void, bahkan tidak meninggalkan tulang mereka. Awalnya, altar tanpa batas dan Tanah Void tidak memiliki banyak interaksi satu sama lain. Lagi pula, mereka dipisahkan oleh beberapa domain besar dan tidak dapat menjangkau satu sama lain, tetapi karena insiden dengan aliansi 100 angkatan, dendam telah muncul. Telah terbentuk, Ling Chunqiu dan yang lainnya telah tewas dalam pertempuran, jadi pihak altar tanpa batas secara alami merasa sedih. Lagi pula, meskipun altar tanpa batas dapat dianggap sebagai kekuatan kelas 2, fondasinya tidak terlalu kuat. Seorang kultivator tahap Open Heaven Orde kelima dapat dianggap sebagai landasan altar tanpa batas, jadi jika dia mati begitu saja, itu akan sangat mempengaruhi altar tanpa batas. Namun, itu saja. Mereka tidak pernah berpikir untuk membalaskan dendam Ling Chunqiu. Sekarang setelah aliansi 100 angkatan telah dikalahkan, apa yang bisa dilakukan altar tanpa batas? Sudah merupakan hal yang baik untuk tidak dibenci oleh orang lain. Dapat dikatakan bahwa pasukan yang berpartisipasi dalam pengepungan Voidland semuanya memiliki mentalitas yang sama. Selama periode waktu ini, mereka telah bersembunyi di lingkungan pengaruh mereka sendiri, hidup jujur, takut bahwa suatu hari Voidland akan pulih dan membalas dendam. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Yang Kai benar-benar akan datang ke altar tanpa batas dan menghancurkan barisan pelindung. Altar tanpa batas dapat dianggap sebagai kekuatan kelas 2 lama dengan akumulasi puluhan ribu tahun. Berbicara secara logis, arai pelindung seharusnya tidak terlalu lemah sehingga akan dihancurkan oleh satu serangan. Alasan utamanya adalah karena itu terjadi dengan tergesa-gesa, tidak ada yang menyangka seseorang di dunia ini begitu berani untuk langsung menyerang markas mereka bahkan tanpa memanggil. Akibatnya, sebelum barisan pelindung bisa terbuka penuh, celah terbuka, memungkinkan kapal terbang dari Tanah Void untuk masuk. Terlebih lagi, orang-orang yang menyerang adalah 4 panggung Open Heaven Orde ke-6. Bahkan jika susunan pelindung altar tanpa batas lebih kuat, masih akan sulit untuk menahan pemboman dari begitu banyak Open Heaven Orde ke-6, dan akan dihancurkan cepat atau lambat. Bahkan formasi 9 lapisan surga telah rusak sebelumnya, apalagi tempat ini di mana susunan pelindung jauh lebih lemah daripada surga 9 lapisan. Kapal masuk dan melayang dengan tenang di udara. Yang Kai berdiri di geladak dan melihat ke depan dengan dingin. Wajah orang yang datang untuk menyambutnya dari dalam sedikit memucat saat dia menatap Yang Kai dengan sungguh-sungguh. Tuan, apakah Anda Master Sekte yang dari Voidland? Yang Kai melirik dan bertanya dengan arogan, siapa kamu? Pria itu menangkupkan tinjunya dan berkata dengan getir, Tuan Altar Tanpa Batas, Yuchi Chengzu, tidak menyadari kedatangan Tuan Sekte yang dan gagal menyambut Anda. Mohon maafkan saya. Yang Kai mengangkat alisnya sedikit, apakah Anda Master Altar Tanpa Batas? Yuchi Chengzu mengangguk, ya. Yang Kai mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menilai dari fluktuasi energi yang dilepaskan orang ini secara diam-diam, itu seharusnya adalah Master tahap Open Heaven Orde kelima. Yang Kai diam-diam berpikir bahwa altar tanpa batas ini cukup lemah, bahkan Master altarnya hanya Orde kelima. Setelah kekuatannya meningkat, cakrawala Yang Kai juga telah diperluas.
Jika sebelum dia pergi ke surga gua tanpa bayangan, menghadapi kultivator tahap Open Heaven Orde kelima, Yang Kai masih akan merasakan banyak tekanan. Dalam perjalanan kembali ke Star Boundary, dia dikejar oleh Hei Hei dan tidak bisa melawan sama sekali. Pada akhirnya, dia telah menghabiskan buah dunia tingkat menengah, memungkinkan Lu Sui untuk maju dari Orde keempat ke Orde kelima sebelum akhirnya mampu menaklukkan Hei Hei. Sekarang dia sudah menjadi Orde ke-6, dia bahkan telah mengalahkan Orde ke-6 puncak seperti Mao Ze. Master tahap Open Heaven Orde kelima yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangannya, jadi menghadapi keberadaan seperti Yu Chi Chengzu, mentalitasnya secara alami berbeda. Dia sudah lama tidak berada di 3000 dunia dan tidak berhubungan dengan banyak kekuatan, jadi dia tidak tahu bahwa ini adalah norma untuk kekuatan kelas 2. Menurut peringkat pasukan di 3000 dunia, tempat manapun dengan Master Open Heaven tingkat menengah bisa disebut kekuatan kelas kedua. Jumlah Master tahap Open Heaven Orde kelima di sekte sudah bisa dianggap cukup mengesankan, dan bahkan ada beberapa kekuatan kelas 2 yang hanya memiliki Master Orde keempat. Meskipun mereka memiliki reputasi pasukan kelas 2, mereka tidak memiliki skala atau standar pasukan kelas 2. Ada banyak kekuatan seperti itu. Menatap Yu Chi Chengzu, Yang Kai bertanya, apakah Anda kenal seorang lelaki tua bernama Ling Chunqiu? Mendengar ini, ekspresi Yu Chi Chengzu menjadi pahit. Apa yang dia takutkan benar-benar menjadi kenyataan. Baru saja, ketika dia mendengar bahwa Yang Kai telah memperkenalkan dirinya, dia tahu bahwa ini adalah hal yang buruk. Void Land datang untuk membalas dendam, jadi sekarang Yang Kai menyebut Ling Chunqiu, itu secara alami mengkonfirmasi tebakannya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk Ling Chunqiu di dalam hatinya. Mengapa dia memprovokasi Void Land tanpa alasan? Kong Feng dari Serikat Pedang Surgawi memiliki tujuannya sendiri untuk pergi ke Void Land, jadi mengapa Anda, Ling Chunqiu, melibatkan diri Anda dalam kekacauan ini? Altar Tanpa Batas dan Serikat Pedang Surgawi tidak memiliki banyak hubungan, jadi Anda tidak perlu bergabung dengan mereka. Tapi sekarang, pihak lain datang mengetuk pintu mereka, bagaimana mereka bisa merespons? Yu Chi Chengzu berkata dengan getir, saya tidak akan menyembunyikannya dari Master Sekte Yang, bahwa Ling Chunqiu adalah tetua agung Altar Tanpa Batas saya, tetapi dia pergi beberapa tahun yang lalu dan saat ini hilang. Ketika Sekte Master yang menyebutkannya, apakah Anda bertemu dengannya di suatu tempat? Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak mengenal Ling Chunqiu. Identitas tetua agung sangat luar biasa, jadi akan terlalu bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak mengenal Ling Chunqiu. Saat ini, dia hanya bisa dengan cepat menghapus Altar Tanpa Batas dari dendam ini. Hanya dengan begitu Altar Tanpa Batas dapat menghindari bencana hari ini, dan untuk membalas dendam untuk Ling Chunqiu. Yu Chi Chengzu bahkan tidak berani memikirkannya. Dia secara pribadi menyaksikan tindakan orang-orang di kapal tadi. Itu adalah 4 Master tahap Open Heaven Orde ke-6, dan bahkan seluruh Altar Tanpa Batas tidak akan cukup untuk membunuh mereka. Keberadaannya tidak diketahui. Yang Kai mencibir, apakah itu benar? Butir-butir keringat dingin muncul di dahi Yu Chi Chengzu. Yu Chi tidak berani berbicara gegabah di depan Sekte Master Yang, tolong mengerti. Saat mereka berdua berbicara, para Master Open Heaven Stage lainnya dari Altar Tanpa Batas juga terbang dari segala arah dan berdiri di belakang Yu Chi Chengzu. Tak satu pun dari mereka mengerti apa yang terjadi, tetapi ketika mereka melihat altar Master mereka gemetar seolah-olah dia sedang menginjak es tipis, mereka segera menyadari bahwa situasinya tidak baik dan tidak bisa menahan ekspresi serius. Yang Kai menatap Yu Chi Chengzu dengan serius sejenak sebelum dengan lembut mengangguk, aku akan menganggapmu mengatakan yang sebenarnya. Karena Anda tidak tahu di mana Ling Chunqiu berada, saya akan memberitahu Anda, Hajingan tua itu membawa orang-orangnya untuk menyerang tanah Void saya dan terbunuh di tempat. Yu Chi Chengzu pura-pura kaget, bagaimana bisa tetua agung begitu bodoh? Yang Kai memelototinya, merasa agak kesal. Orang ini memang layak menjadi Altar Master, dia cukup pandai berpura-pura. Yu Chi berkata dengan getir, Penatua Agung sudah tua dan sering membuat kesalahan. Pada tahun-tahun awalnya, dia mengalami depresi dan pergi keluar untuk bersantai. Bahkan sekarang, dia belum kembali. Kami semua mengira dia sedang berkultivasi di suatu tempat, tetapi siapa yang mengira dia akan menyebabkan bencana yang begitu besar. Mengatakan demikian, Yu Chi membungkuk dalam-dalam ke arah Yang Kai, Master Sekte Yang, tolong maafkan dia. Almarhum telah melakukan kesalahan besar. Karena Penatua Agung telah membayar harganya, saya harap Master Sekte yang tidak akan menentangnya. Yang Kai mencibir, orang mati, apa yang perlu diributkan? Ekspresi Yu Chi sedikit berubah. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan dengan orang mati, jadi tentu saja dia harus berurusan dengan yang hidup. Mengetahui bahwa malapetaka hari ini tidak akan terhindarkan,
dia menghela nafas dalam hatinya dan menangkupkan tinjunya, tapi bagaimanapun juga, Ling Chunqiu adalah tetua agung altar tanpa batasku. Karena dia telah menyinggung Sekte Master Yang dan Void Land, saya, altar tanpa batas, tidak dapat lepas dari tanggung jawab. Karena Master Sekte yang telah datang hari ini, saya, altar tanpa batas, bersedia membayar harga untuk meredakan kemarahan Sekte Master Yang. Saya harap Master Sekte yang dapat memberikan altar tanpa batas jalan keluar. Saat dia berbicara, semua orang di belakangnya mau tidak mau menunjukkan ekspresi keluhan dan kemarahan. Tidak ada yang akan merasa nyaman jika mereka dipaksa untuk berkompromi di depan altar utama mereka sendiri. Namun, tidak ada yang berani menyuarakan kemarahan mereka. Alasan altar master bersedia menanggung penghinaan seperti itu jelas karena kekuatan pihak lain terlalu besar. Jika konflik benar-benar pecah, altar tanpa batas pasti akan menderita kerugian besar. Aku tidak menyangka altar master Yuchi menjadi orang yang masuk akal. Yang Kei menatapnya dengan penuh arti. Awalnya, dia ingin melampiaskan amarahnya atas nama pemilik, tetapi setelah mendengar kata-kata Yuchi Chengzu, dia menjadi agak terdiam. Dengan sikap seperti itu, Yang Kei tidak lagi memiliki niat membunuh. Menurunkan matanya, dia diam-diam berkata, karena altar Master Yuchi bersedia memberi kompensasi, semuanya bisa didiskusikan. Yuchi Chengzu segera menghela nafas lega, permintaan apa yang dimiliki Master Sekte Yang? Yang Kei berkata dengan ringan, ketika aliansi 100 angkatan mengepung tanah kekosongan saya pernah berkata di depan Ling Chunqiu bahwa dia tidak hanya akan mati di sini hari ini, tetapi di masa depan, ketika raja ini mengumpulkan pasukannya, saya akan meratakan markas sektenya, dan bunuh setiap ayam dan anjing. Dia benar-benar mengatakan ini, tetapi itu diarahkan pada Ling Chunqiu dan Qi Jin. Wajah Yuchi Chengzu dan Open Heaven altar tanpa batas semuanya berubah. Suara Yang Kei terus berdering, menyebabkan hati semua orang menjadi dingin. Hari ini, raja ini telah datang ke sini untuk memenuhi janjinya, tetapi karena altar Master Yuchi sangat masuk akal, raja ini harus memberi Anda kesempatan. Pilih satu sendiri. Apakah Anda ingin saya meratakan markas sekte, atau Anda ingin saya membunuh semua orang di sini? Apakah ada perbedaan? Pada akhirnya, tidak ada cara untuk menyelesaikan ini secara damai. Ekspresi Yuchi Chengzu sangat jelek saat dia berkata dengan suara rendah, altar tanpa batasku bersedia menyelesaikan masalah ini dengan damai, mengapa Sekte Master yang harus memaksa kita? Yang Kei dengan dingin mendengus, hari itu, ketika aliansi 100 angkatan menyerbu tanah Void saya, tidak ada yang memaksa Anda untuk berpartisipasi. Karena Anda telah melakukannya, Anda harus membayar harganya. Di dunia ini, bagaimana kamu bisa tetap tidak terlibat ketika melakukan sesuatu yang salah? 4424 Yuchi Chengzu menghela nafas. Yuchi adalah master altar-altar tanpa batas dan telah gagal merevitalisasi sekte. Warisan nenek moyang kita yang berusia puluhan ribu tahun tidak dapat dihancurkan di tangan Yuchi. Jika master sekte yang bersikeras untuk tidak membiarkan masalah ini berhenti, maka altar tanpa batas saya hanya bisa menyinggung Anda. Kamu mencari kematian. Mata Yang Kei berkedip dingin. Kamu harus tahu bahwa dengan kekuatan altar tanpa batasmu, tidak mungkin bagimu untuk menghentikanku. Di belakangnya, Huayong sangat ingin bertarung. Dia baru saja bergabung dengan Void Land, jadi dia harus tampil baik. Jika pertempuran ini dimulai, dia akan menjadi orang pertama yang bergegas keluar. Yuchi Chengzu berkata dengan getir, sejak zaman kuno, siapa yang tidak mati? Perbedaannya hanya antara kematian dini dan kematian akhir. Penatua Agung telah melakukan kesalahan besar dan Master Sekte yang datang untuk mencelanya. Saya, altar tanpa batas, tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, tetapi murid altar tanpa batas saya bukanlah pengecut yang takut mati. Hari ini, kita akan hidup dan mati bersama dengan altar tanpa batas. Banyak Master Open Heaven Stage di belakangnya segera merasa marah dan berteriak, kami bersumpah untuk hidup dan mati dengan altar tanpa batas. Aura Master Open Heaven Stage memenuhi udara saat kekuatan dunia berfluktuasi dengan liar. Ekspresi Yang Kei sedikit berubah saat dia menyapu pandangannya ke para kultivator, diam-diam menghela nafas. Apakah ini warisan dari sekte yang telah diturunkan selama puluhan ribu tahun? Meskipun kekuatan mereka tidak terlalu kuat, rasa memiliki dan identitas ini adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh kekuatan baru. Meskipun mereka tahu mereka akan mati dalam pertempuran ini, mereka masih tidak ragu-ragu. Wajah semua orang dipenuhi dengan kengerian dan ketakutan, tetapi tidak ada yang mau mundur selangkah. Yang Kei mengangguk ringan, karena altar Master Yuchi telah membuat keputusannya, raja ini tidak akan mencoba membujukmu lagi. Aku yakin kamu tidak akan terlalu kesepian di jalan menuju dunia bawah.
Altar tanpa batas harus dihancurkan. Masalah ini terkait dengan sumpah iblis hati pemilik, jadi tidak ada ruang untuk negosiasi. Bahkan jika penampilan orang-orang altar tanpa batas membuat Yang Kai merasa terhormat, itu tidak dapat menghentikan tekadnya untuk meratakan altar tanpa batas. Siapapun yang berani menghalangi jalan mereka, bunuh. Mengangkat tangannya sedikit, dia hendak memerintahkan orang-orang di belakangnya untuk menyerang. Sebelum tangan itu bisa mendarat, Yang Kai tiba-tiba melihat ke kedalaman altar tanpa batas dan berseru. Pada saat yang sama, Mao Ze dan yang lainnya juga merasakan sesuatu dan melihat ke arah itu. Dari posisi itu, aura yang luas tampaknya telah terbangun dari tidur nyenyak. Meskipun itu hanya sedikit aura, itu jelas luar biasa. Altar tanpa batas ini sebenarnya memiliki master panggung Open Heaven Orde ke-6. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Yang Kai. Ketika dia melihat bahwa Yuchi Chengsu hanyalah Ordo kelima, dia mengira altar tanpa batas tidak lebih dari ini, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkan warisan sekte ini yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Bukannya mereka tidak memiliki Orde ke-6, hanya saja dia telah menyembunyikan dirinya selama ini. Jika dia tidak memperhatikan bahwa Yang Kai akan bertindak, dia mungkin tidak akan muncul. Auranya yang kuat dengan jelas menunjukkan kultivasinya yang dalam. Yuchi Chengsu dan yang lainnya juga merasakan aura ini dan mereka semua mengangkat kepala ke arah itu, memanggil dengan waspada, leluhur tua. Dari arah itu terdengar suara tua, sepertinya sudah lama tidak berbicara, agak serak, teman kecil, tolong tunggu sebentar dan dengarkan tuan tua ini. Yang Kai mendongak dan cahaya redup melintas di matanya, seolah-olah dia bisa melihat melalui semua rintangan dan melihat di mana pria itu bersembunyi. Dia bertanya dengan ringan, apakah tuan tua punya saran? Pria itu berkata, saya tidak berani menasihati Anda, tetapi saya ingin meminta teman kecil untuk masuk dan mengobrol. Yang Kai merenung sejenak sebelum mengangguk, bagus. Memutar kepalanya, dia memerintahkan, tunggu di sini untukku. Hua Yong berkata dengan cemas, Master Sekte, bagaimana kalau bawahan ini menemanimu? Setidaknya kita bisa saling menjaga. Tidak perlu, Yang Kai melambaikan tangannya dan melangkah keluar dari kapal, sosoknya dengan cepat memudar. Semua orang melihat ke arah sumber suara tua, dan Yuchi Chengsu dan yang lainnya semua memasang ekspresi bersemangat di wajah mereka, seolah-olah mereka menantikan resolusi sempurna leluhur tua mereka. Mao Ze, yang selama ini diam, bertanya, apakah tuan tua sekte Anda yang terhormat akan menerobos ke Orde ke-7? Dia adalah Orde ke-6 puncak dan hanya selangkah lagi dari Orde ke-7, jadi dia bisa dengan jelas merasakan aura orang ini. Namun, karena dia telah menderita beberapa kerugian di surga gua tanpa bayangan, bahkan jika dia kembali ke 3000 dunia ini, masih perlu waktu lama baginya untuk pulih. Yuchi Chengsu menjawab, leluhur tua telah mengasingkan diri selama 800 tahun, tetapi saya tidak tahu persis kultivasinya. Mao Ze terkekeh ringan, apakah Anda berharap leluhur tua ini akan memaksanya kembali? Yuchi Chengsu menoleh dan melihat Mao Ze mendengus, naif. Mengatakan demikian, Mao Ze tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia belum pernah melawan Yang Kai secara langsung sebelumnya, jadi dia tidak bisa mengerti betapa menakutkannya pria ini. Sebelum bertemu Yang Kai, Mao Ze berpikir bahwa tidak ada seorang pun di bawah Open Heaven tingkat tinggi yang bisa menjadi lawannya. Paling-paling, akan ada seseorang yang setingkat dengannya. Bagaimanapun, dia sudah berkultivasi ke puncak Orde ke-6. Namun, setelah bertemu Yang Kai, dia mengetahui bahwa selalu ada seseorang yang lebih kuat darinya. Orang ini hanyalah monster, yang telah memadatkan sumber daya peringkat tinggi. Meskipun dia hanya Orde ke-6, Mao Ze bahkan curiga bahwa kekuatannya sebanding dengan Master Open Heaven Orde ke-7. Dia tidak tahu seberapa kuat leluhur tua altar tanpa batas, tapi dia yakin dia bukan tandingan Yang Kai. Dia, Orde ke-6 puncak, telah menderita kerugian besar di bawah tangan Yang Kai, dan sekarang melihat bahwa puncak Orde ke-6 lainnya akan menderita kerugian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa bangga. Jika dia adalah satu-satunya yang menderita kerugian, bukankah dia akan terlihat terlalu tidak kompeten? Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan oleh Yang Kai dan leluhur tua altar tanpa batas ini di dalam, mereka juga tidak merasakan fluktuasi dari pertempuran. Namun, 2 jam kemudian, sesosok tiba-tiba terbang keluar dari kedalaman altar tanpa batas. Orang ini mengenakan jubah abu-abu, rambut dan janggutnya semuanya putih, dan auranya sebagai master tahap Open Heaven Orde ke-6 jelas-jelas berasal dari leluhur tua altar tanpa batas. Yuchi Chengsu dan yang lainnya dengan cepat melangkah maju, menangkupkan tinju mereka, dan membungkuk, leluhur tua. Leluhur tua melirik semua orang di bawah dan berkata, suruh orang-orang di bawah mengemasi barang-barang mereka, semua murid altar tanpa batas mengevakuasi tempat ini dalam waktu 1 jam.
Leluhur tua. Mata Yuchi Chengzu menyipit karena dia tidak bisa mempercayai telinganya. Tiba-tiba melihat jejak darah di sudut mulut leluhur tua, dia bertanya dengan kaget, "Leluhur tua, apakah kamu terluka?" Leluhur tua tidak ingin mengatakan apa-apa dan hanya melambaikan tangannya, "Pergi." Yuchi Chengzu tidak berani membantah perintah leluhur tua. Dia melirik ke arah kultivasi terpencil leluhur tua, menggigit bibirnya, dan menangkupkan tinjunya. Murid menerima perintah dengan cepat diturunkan dan segera, seluruh altar tanpa batas menjadi semarak ketika murid yang tak terhitung jumlahnya buru-buru mengemasi barang-barang mereka dan mengambil semua yang mereka bisa. Setengah jam kemudian, ribuan murid altar tanpa batas berkumpul, tidak ada dari mereka yang mengerti apa yang sedang terjadi. Yang mereka tahu hanyalah bahwa hari ini, seorang pria bernama Yang Kai dari Voidland tiba-tiba datang untuk memberi hormat, dan kemudian dia memerintahkan semua orang untuk mundur. Leluhur tua itu melihat sekeliling ke altar tanpa batas, yang telah diturunkan selama puluhan ribu tahun, dan keengganan di matanya menghilang. Beralih ke Hua Yong dan yang lainnya, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tolong beritahu Tuan Sektemu bahwa Tuan tua ini telah memenuhi permintaannya, jadi tolong biarkan altar tanpa batas hidup." Hua Yong mengangguk, "Jangan khawatir, Master Sekte saya adalah orang yang setia dan benar, dia bukan orang yang kejam." Leluhur tua itu mengangguk ringan dan menangkupkan tinjunya, "Selamat tinggal." Berbalik, dia memimpin ribuan murid dan grand murid altar tanpa batas ke langit dan segera menghilang. Meninggalkan kelompok Master Open Heaven Stage di kapal, mereka semua saling memandang dengan cemas. Semua orang berpikir bahwa kali ini mereka harus bertarung dalam pertempuran hebat, dan banyak dari mereka ingin sekali pamer di depan Yang Kai, tetapi siapa yang mengira bahwa pada akhirnya mereka akan berakhir seperti ini? Apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh Master Sekte dan leluhur tua altar tanpa batas untuk membuat mereka meninggalkan sekte mereka dengan begitu mudah? Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka yakin bahwa leluhur tua telah menderita kerugian di tangan Master Sekte. Di luar altar tanpa batas, Yuchi Chengzu dan yang lainnya terbang di belakang leluhur tua mereka dengan ekspresi terhina di wajah mereka. Meskipun ada banyak dari mereka, tidak ada dari mereka yang mengatakan sepatah kata pun, tampak sangat tertekan. Engah. Tiba-tiba, serangan teredam terdengar, dan leluhur tua yang terbang di depan mereka meludahkan seteguk darah. Kabut darah ini sangat panas dan sepertinya mendidih, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Leluhur tua. Yuchi Chengzu bergegas maju. Leluhur tua dengan lembut melambaikan tangannya, ekspresi kekaguman muncul di wajahnya. Seperti yang diharapkan, setiap generasi memiliki kejeniusannya sendiri, generasi baru menggantikan yang lama. Di usia yang begitu muda, kekuatannya sebenarnya sangat kuat, luar biasa, luar biasa. Yuchi Chengzu berkata dengan malu, "Leluhur, murid ini yang tidak kompeten dan terlibat. Sekarang, bahkan fondasi sekte selama puluhan ribu tahun telah hilang, tolong hukum saya." Leluhur tua perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kesalahannya bukan milikmu. Selain itu, selama orang-orang altar tanpa batas saya masih hidup, warisan tidak akan hilang. 3.000 dunia ini sangat luas dan dipenuhi dengan provinsi roh, jadi bagaimana mungkin kita tidak memiliki kesempatan untuk kembali?" Mendengar kata-kata penghiburan leluhur tua, Yuchi Chengzu merasa lebih buruk. Leluhur tua mengambil napas dalam-dalam dan menekan darah yang bergolak di dadanya sebelum bertanya, "Apa asal mula Voidland ini? Mengapa altar tanpa batas saya memiliki dendam dengan mereka?" Yuchi Chengzu dengan cepat melaporkan partisipasi Ling Chunqiu dalam invasi aliansi 100 angkatan ke Tanah Void. Penatua kedua menambahkan, "Leluhur tua, saya pernah mendengar Penatua Agung mengatakan bahwa dia memiliki dendam dengan seorang wanita bernama Lan Yuruo. Saat itu, dia dan Kepala Provinsi Pelangi Emas Qi Jin berkomplot melawannya. Pada saat itu, alasan dia ingin berpartisipasi dalam aliansi 100 angkatan adalah karena Tanah Void ini memiliki semacam hubungan dengan Lan Yuruo. Dia ingin memancing ular itu keluar dari lubangnya dan melenyapkannya sampai ke akar-akarnya." Provinsi Pelangi Emas. Mendengar ini, leluhur tua mengangkat alisnya. "Ya." Penatua kedua mengangguk. Yuchi Chengzu berkata, "Tanah Void ini telah menyerbu altar tanpa batasku hari ini, tampaknya mereka ingin menyelesaikan keluhan hari itu. Provinsi Pelangi Emas tidak akan bisa tetap tanpa cedera, cepat atau lambat giliran mereka." Mata leluhur tua bersinar ketika dia berkata, "Kirim seseorang ke Provinsi Pelangi Emas dan beritahu mereka semua yang terjadi hari ini." Yuchi Chengzu tercengang, "Leluhur tua, kami tidak memiliki persahabatan dengan Provinsi Pelangi Emas, mengapa kami perlu memberitahu mereka? Bukannya dia ingin menonton pertunjukan yang bagus di Provinsi Pelangi Emas, tetapi tidak perlu memberitahu mereka. Voidland merebut altar tanpa batas, tuan tua ini tidak berdaya untuk melawan,
tapi mungkin ada seseorang yang bisa menghancurkan Void Land. Hilangnya altar tanpa batas jelas merupakan dendam yang abadi dan tidak bisa diselesaikan. Hanya saja kekuatan mereka lebih rendah dari pihak lain, mereka tidak bisa membalas dendam, jadi mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Namun, jika mereka bisa membuat Void Land menderita kerugian, atau bahkan membunuh beberapa orang, altar tanpa batas bersedia melihat ini terjadi. 4425. Di bawah perintah leluhur tua, meskipun semua orang agak bingung, mereka tidak berani melanggar. Penatua kedua yang telah berbicara sebelumnya segera mengambil inisiatif untuk meninggalkan grup dan bergegas menuju Provinsi Pelangi Emas. Jika identitas orang yang pergi ke tempat seperti itu terlalu rendah, mereka mungkin tidak akan mempercayainya. Penatua Agung Ling Chung Qiu telah meninggal di tanah kekosongan, jadi hanya pantas baginya untuk pergi sebagai penatua kedua. Melihat kembali ke arah fondasi sekte, leluhur tua menghela nafas. Jika dia tahu bahwa altar tanpa batas akan menderita bencana hari ini, dia akan menerobos ke Orde Ketujuh sejak lama untuk melestarikan fondasi ini yang telah diturunkan selama puluhan ribu tahun. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Di dalam altar tanpa batas, semua orang telah pergi, hanya menyisakan lusinan Master Open Heaven Stage yang dibawa oleh Yang Kai. Setelah Yang Kai pergi untuk bertemu dengan leluhur tua altar tanpa batas, tidak ada gerakan darinya, tetapi di bawah persepsi beberapa Master tahap Open Heaven Orde ke-6, aura Yang Kai cukup stabil dan tidak ada tanda-tanda cedera, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Untuk saat ini, mereka menetap di altar tanpa batas. Tempat ini cukup kaya akan energi spiritual dan meskipun semua hal yang dapat mereka bawa telah diambil, tidak ada bangunan yang dapat dipindahkan. Semua orang menemukan akomodasi mereka sendiri dan berkultivasi sambil menunggu. 2 bulan kemudian, lolongan panjang terdengar dari kedalaman altar tanpa batas. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah itu. Mata Mao Ze sedikit menyipit. Dari raungan yang terus-menerus ini, dia dapat dengan jelas merasakan kegembiraan di hati Yang Kai, seolah-olah dia telah mendapatkan panen yang luar biasa, dan juga kultivasi orang ini tampaknya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mao Ze tidak bisa mempercayainya. Meskipun mereka berdua adalah Master tahap Open Heaven Orde ke-6, dia sangat menyadari bahwa begitu kultivasi seseorang mencapai tingkat ini, akan sangat sulit untuk mengambil langkah maju lagi. Bagaimana dia bisa tumbuh begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Apakah orang ini benar-benar monster? Namun, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa ketika dia melewati kemampuan ilahi angin puyuh dan menarik roh angin ke dalam tubuhnya, setelah Yang Kai membunuh begitu banyak roh angin, alam semesta kecilnya sangat terpelihara, menyelamatkannya dari kultivasi yang pahit selama 100 tahun. Ketika dia bertemu dengan leluhur tua altar tanpa batas, meskipun mereka berdua tidak bertarung sampai mati, mereka masih bertukar beberapa pukulan. Meskipun keributan itu tidak hebat dan leluhur tua altar tanpa batas mampu sepenuhnya menampilkan kekuatannya, dia masih terluka oleh Yang Kai. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana mungkin leluhur tua altar tanpa batas memerintahkan anak buahnya untuk mengungsi dengan mudah? Itu karena dia menyadari bahwa dia bukan lawan Yang Kai sehingga dia mundur. Hanya Yang Kai saja bukanlah seseorang yang bisa dia hentikan, belum lagi Yang Kai telah membawa begitu banyak Master tahap Open Heaven Orde ke-6 bersamanya. Jika mereka benar-benar bertarung, altar tanpa batas kemungkinan akan musnah. Itu sudah merupakan akhir yang baik baginya untuk dapat pergi dengan aman. Selama beberapa pertukaran di antara mereka berdua, Yang Kai tiba-tiba mendapatkan pencerahan, jadi dia buru-buru memasuki pengasingan dan baru keluar hari ini. Kultivasinya sebenarnya tidak meningkat banyak. Lagi pula, dia baru saja menerobos ke Orde ke-6, dan dengan nutrisi dari kekuatan dunia yang ditinggalkan oleh roh angin setelah kematian mereka, fondasinya sudah cukup menakutkan. Alasan Mao Ze memiliki perasaan seperti itu terutama karena kultivasi Orde ke-6 yang menjadi lebih stabil, memberi Mao Ze perasaan seperti itu. Sosoknya berkedip saat dia berjalan keluar dari retretnya dan disambut oleh sekelompok orang yang keluar dari tempat tinggal mereka. Tuan Sekte, Hua Yong dan istrinya menangkupkan tinju mereka. Yang Kai sedikit mengangguk, melihat sekeliling, dan memerintahkan, hancurkan tempat ini. Begitu semua orang menerima perintah ini, mereka segera melepaskan kemampuan ilahi mereka. Provinsi roh ini, yang telah diturunkan selama puluhan ribu tahun, dapat dianggap sebagai tempat yang luar biasa. Selama puluhan ribu tahun terakhir, Master Open Heaven Stage yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal di sini. Setelah kematian mereka, alam semesta kecil di tubuh mereka telah runtuh dan kekuatan dunia telah bocor, perlahan-lahan memperkuat fondasi altar tanpa batas. Sangat disayangkan untuk menghancurkannya, tetapi karena Yang Kai telah memberikan perintah, semua orang hanya bisa menurut.
Tidak sulit untuk menghancurkan tempat tanpa ada yang menjaganya. Dengan lusinan Master Open Heaven Stage bekerja bersama, dalam waktu kurang dari 2 jam, altar tanpa batas yang besar telah direduksi menjadi potongan-potongan provinsi roh yang rusak. Di dek kapal, Yang Kai berdiri di sebelah pemilik dan diam-diam menyaksikan pemandangan ini. Pemilik tetap diam untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas panjang. Dia bukan orang yang kejam, dan meskipun dia memiliki temperamen yang berapi-api, melihat provinsi roh ini hancur karena satu sumpah yang dia buat, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit enggan. Pada saat itu, dia juga sangat marah, terutama karena terobosan Old Boy ke Open Heaven telah terganggu dan dia hampir mati. Inilah mengapa dia membuat sumpah khusyuk kepada Ling Chunqiu dan Qi Jin. Sekarang dia telah dibatasi oleh sumpah ini, jika dia ingin maju ke Orde ke-7, dia harus memenuhinya. Untungnya, metode Yang Kai untuk menyelesaikan masalah ini relatif tenang dan tidak merugikan terlalu banyak orang yang tidak bersalah di altar tanpa batas, jadi itu masih dapat diterima. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa asisten toko yang dia rekrut akan memiliki pencapaian seperti itu hari ini. Dia tidak hanya berhasil menggali dirinya sendiri dari surga gua tanpa bayangan, tetapi dia juga memiliki banyak master di bawahnya. Hanya dalam beberapa dekade, bocah ini telah menempuh jalan yang tidak dapat diselesaikan orang lain bahkan setelah puluhan ribu tahun. Master Sekte, altar tanpa batas telah dihancurkan. Hua Yong memimpin sekelompok orang kembali dan melaporkan. Yang Kai mengangguk ringan, ayo pergi. Dengan altar tanpa batas hancur, perhentian berikutnya adalah Provinsi Pelangi Emas. Kapal terbang perlahan dipercepat, secara bertahap berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah gerbang domain terdekat. Pemilik tiba-tiba berkata, nenek moyang lama altar tanpa batas seharusnya bisa maju ke Orde ke-7 sejak lama. Yang Kai masih linglung, tetapi ketika dia mendengar ini, dia mengerutkan kening dan mengangguk, saya memiliki perasaan yang sama. Jika pemilik tidak menyebutkannya, dia tidak akan memikirkannya terlalu dalam, tetapi sekarang dia memikirkannya, leluhur tua altar tanpa batas memang telah mencapai puncak Orde ke-6 dan telah mencapai tahap promosi ke Orde ke-7. Meskipun altar tanpa batas hanyalah pasukan kelas 2, setelah bertahun-tahun akumulasi, mereka seharusnya memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung terobosan leluhur tua itu, tetapi lelaki tua itu telah terjebak di puncak Orde ke-6. Mungkin karena dia tidak cukup percaya diri, atau mungkin dia terlalu tua dan kehilangan kendali, jadi dia tidak berani mencoba, kata Yang Kai. Leluhur tua altar tanpa batas tidak mudah, dan vitalitasnya tidak berada di puncak, jadi menerobos ke Orde ke-7 bukanlah waktu terbaik. Maju dari Orde ke-6 ke Orde ke-7 jelas merupakan proses kelahiran kembali. Begitu seseorang berhasil, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, dan jika seseorang gagal, jiwanya akan tersebar. Jika seseorang tidak memiliki kepercayaan penuh pada diri mereka sendiri, siapa yang berani mencoba menerobos? Ini mungkin salah satu alasan. Pemilik berkata dengan lemah, mungkin ada alasan lain, yaitu dia tidak mau maju ke Orde ke-7. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, dia tidak mau. Kenapa tidak? Ketika kita berkultivasi, semakin tinggi kita mendaki, semakin tinggi pula pandangan kita. Karena kita memiliki kekuatan untuk mendaki, siapa yang mau berhenti? Di samping, ekspresi Mao Ze tiba-tiba berubah ketika dia berbalik untuk melihat pemilik dan bertanya dengan ngeri, mungkinkah rumor itu benar? Rumor apa? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Alis Mao Ze berkerut saat dia bertanya, Tuan, pernahkah Anda memikirkan mengapa pasukan kelas 2 itu tidak pernah memiliki Master Open Heaven tingkat tinggi? Menurut pembagian kekuatan di 3000 dunia ini, kekuatan apapun dengan Master Open Heaven tingkat menengah adalah kekuatan kelas 2, dan mereka yang memiliki Master Open Heaven tingkat tinggi adalah kekuatan kelas 1. Karena ini adalah bagaimana pembagiannya, pasukan kelas 2 itu akan dipromosikan ke kelas 1 cepat atau lambat, karena setelah bertahun-tahun akumulasi yang tak terhitung jumlahnya, akan selalu ada orang yang perlahan-lahan dapat mencapai tahap Open Heaven Orde ke-7. Mendengar ini, ekspresi Yang Kai berubah dan dia mengangguk, memang. Meskipun pasukan kelas 2 tidak dapat dibandingkan dengan Paradise dan Cave Heaven, dan warisan mereka tidak sekaya Paradise dan Cave Heaven, itu tidak masalah bagi mereka untuk membesarkan beberapa murid elit langsung ke Open Heaven Orde ke-5. Misalnya, Zoe yang Kai temui di Blood Monster Cave Heaven dirasuki oleh Black Crow Divine Monarch. Dia berasal dari kekuatan kelas 2, Great Thousand Bloodland. Setelah Black Crow Divine Monarch merebut tubuh Zoe, dia menggunakan tubuh fisiknya sebagai fondasi untuk mencapai tahap Open Heaven Orde ke-5. Dengan kata lain, Zoe sendiri juga bisa mencapai Orde ke-5. Selama dia memiliki cukup keberuntungan dan bakat di masa depan, dia akan dapat mencapai Orde ke-7 cepat atau lambat.
Begitu dia mencapai Orde ke-7, Tanah Seribu Darah Besar akan menjadi kekuatan kelas 1, mungkin suatu hari nanti menjadi Tanah Seribu Besar yang diberkati. Sejak zaman kuno, Great Thousand Bloodline tidak hanya memelihara satu Zouyi, tetapi juga ratusan atau ribuan orang. Namun, pada kenyataannya, Great Thousand Bloodline masih merupakan kekuatan kelas 2 dan tidak memiliki Open Heaven tingkat tinggi. Sebagian besar kekuatan kelas 2 lainnya seperti ini, di mana semua murid inti elit yang telah menembus Orde ke-5. Tidak mungkin tidak ada dari mereka yang berhasil menembus Orde ke-7. Ini jelas tidak mungkin. Memikirkannya seperti ini, ada banyak masalah. Nyonya Lan menatap Mao Ze dan bertanya, rumor apa yang kamu dengar? Wajah Mao Ze tenggelam saat dia melanjutkan, untuk mempertahankan posisi mereka di 3000 dunia, setiap kali orang luar naik ke peringkat tinggi, pasukan kelas 1 akan segera bertindak melawan mereka, membunuh mereka di Buayan, atau mengundang mereka yang telah menerobos ke peringkat tinggi untuk bergabung dengan Cave Heaven Paradise mereka sendiri, dengan ketat mengawasi mereka dan tidak membiarkan mereka bebas. Mendengar ini, wajah Hua Yong dan yang lainnya berubah drastis saat mereka buru-buru bertanya, apakah kamu serius? Dia dan istrinya sama-sama kultivator Open Heaven Orde ke-6, jadi hanya masalah waktu sebelum mereka menerobos ke Orde ke-7. Jika apa yang dikatakan Mao Ze benar, maka dia harus mempertimbangkan apakah dia harus menembus Orde ke-7 atau tidak. Kalau tidak, begitu pasangan itu menerobos ke Orde ke-7 dan menarik perhatian Paradise dan Cave Heaven, segalanya akan menjadi jauh lebih buruk. Mao Ze perlahan menggelengkan kepalanya, aku hanya mendengarnya, aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Jika rumor ini benar, itu akan menjelaskan mengapa ada begitu banyak sekte kelas kedua di 3000 dunia yang tidak memiliki Master Open Heaven tingkat tinggi. Bukannya tidak ada yang menerobos ke pangkat tinggi, tetapi setelah mereka menerobos, mereka semua dibawa ke Cave Heaven dan Paradise dan dijaga dengan hati-hati. Leluhur tua altar tanpa batas jelas memiliki kemampuan untuk menerobos ke Orde ke-7, tetapi dia tidak mau melakukannya, jadi kemungkinan dia memiliki beberapa kekhawatiran. Wajah Yang Kai juga menjadi suram. Kata-kata Mao Ze mengingatkannya pada pengalamannya sendiri. Justru karena dia ingin menerobos ke Orde ke-7 secara langsung sehingga dia menarik begitu banyak perhatian, memaksanya untuk menerobos ke Orde ke-5. Baru saat itulah Tizeng dari Myriad Demons Heaven dan yang lainnya menyerah. Dia ingin langsung menerobos ke Orde ke-7, tetapi Paradise dan Cave Heaven telah menolak untuk mengizinkannya melakukannya. Mereka telah mencoba untuk menekannya, yang lain telah menghabiskan bertahun-tahun berkultivasi ke Orde ke-7, dan sekarang Cave Heaven dan Paradise mencoba untuk menekan mereka. Ini terlalu menjijikkan. 3 orang menjadi harimau, kata-kata seorang pria tidak kalah menakutkan. Pemilik tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Saya juga pernah mendengar rumor ini, banyak orang percaya itu tidak benar. Benarkah? Mao Ze mengerutkan kening. Tentu saja tidak, pemilik perlahan menggelengkan kepalanya, meskipun Cave Heaven Paradise kadang-kadang agak sombong, itu tidak bisa begitu luas. Jika mereka bahkan ingin ikut campur dalam masalah seperti itu akan terlalu kecil. Dengan tata letak seperti itu, bagaimana itu bisa menjadi Paradise dan Cave Heaven?